Sahabat Planters, dalam mengelola sebuah bisnis, seringkali kita mengalami banyak kendala dan banyak ketidaktahuan. Tapi dalam kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya sharekan. Yang pertama, untuk mencapai bisnis yang baik, diperlukan sebuah perencanaan strategi, implementasi strategi, serta bagaimana kita mengontrol strategi itu. Kita mulai. Siklus manajemen strategi merupakan siklus kegiatan manajemen pada tataran strategis. Berbagai upaya atau aktivitas untuk membangun daya saing berkelanjutan dalam mengelola organisasi. Dibagi dalam 3 tahap besar. Yang pertama, perencanaan strategi, yaitu kegiatan perencanaan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, serta upaya untuk membangunnya, untuk menjamin pencapaian masa depan yang lebih baik. Yang kedua, implementasi rencana strategi. Dan yang ketiga, pengawasan dan evaluasi implementasi rencana dari strategi tersebut. Manajemen strategi dipengaruhi oleh beberapa aspek lingkungan. Di antaranya adalah lingkungan eksternal, kemudian ada lingkungan internal. Lingkungan eksternal sendiri juga dipengaruhi oleh 2 faktor besar, yakni makro dan mikro. Sekarang kita akan bahas tentang lingkungan dari makro. Di antaranya adalah terkait persoalan iklim politik dan pemerintahan, serta kepastian hukum. Terkait kondisi ekonomi makro, fiskal dan moneter, demografi, dan dinamika sosial dan budaya, perkembangan teknologi, hukum dan perundangan, serta faktor-faktor lain. Kalau dari faktor mikronya, bisa bicara tentang stakeholder, supplier, ataupun buyers. Dari sisi lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait dengan sumber daya dan organisasi dari perusahaan itu sendiri. Di antaranya adalah produksi, pemasaran, keuangan, SDM, serta inovasi dan teknologi. Implementasi strategi berbicara tentang penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama dengan karyawan. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat menjadi 3P dan 1B, yakni program, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, people, departemen dan personalia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, prosedur standar operation untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta budget, yakni anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program-program itu. Di dalam dunia ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam implementasi strategi, tantangan yang dihadapi adalah manajemen perubahan. Kondisi dunia yang tidak stabil, cepat berubah, tidak terduga, ketidakpastian, sulit diprediksi, tidak jelas, membingungkan, dan penuh dengan kejutan. Seperti kita ketahui, ada VUCA dan TUNA yang sering kita dengarkan akhir-akhir ini. Strategic Control Management. Dalam pengendalian strategik, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Sejauh mana pentingnya pengendalian dalam sebuah organisasi? Apakah ia merupakan bagian penting dalam proses manajemen strategik? Jika memang pengendalian adalah bagian penting, seperti apakah proporsinya? Lalu apakah ketidaktepatan atau tidak adanya pengendalian strategik yang efektif untuk memberi kontribusi dalam sebuah kegagalan organisasi mencapai tujuannya? Bagian terpenting dari keberhasilan penerapan strategik adalah pelaksanaan pengendalian. Sebuah strategik mengalami kegagalan strategik bukan hanya dikarenakan kelemahan strategi itu sendiri, tetapi faktor kegagalan bisa muncul karena dorongan dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Ada 3 tahap proses dalam pengendalian. Yang pertama, membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja. Target dan tujuan harus sesuai dengan patokan yang ada. Yang kedua, mengukur kinerja, di mana mengumpulkan dan menghubungkan informasi untuk menentukan apakah ada deviasi dari perencanaan. Yang ketiga, menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Bandingkan kinerja dengan standar-standar. Jika terjadi penyimpangan,
Pemimpin harus meneliti kesulitan-kesulitan, menemukan jalan keluar, dan menerapkan solusinya. Ada alat ukur dalam mengukur sebuah kinerja. Kita bisa menggunakan balance scorecard. Secara singkat, adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. Ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif finansial. Bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Korporasi bisa rugi pada waktu tertentu, akan tetapi pemegang saham menyadari bahwa setelah itu korporasi akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perspektif customer. Pelanggan mempunyai kemampuan teknis melihat korporasi dari berbagai sisi. Waktu, kualitas, kinerja, dan jasa, serta biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh pelayanan-pelayanan dari kita. Yang ketiga, perspektif internal bisnis proses. Ukuran ini menunjukkan dalam proses produksi bagaimana cara menyiapkan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, perspektif learning and growth. Bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternal. Jadi itulah yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat.